tetap di rumah, belajar di rumah, jaga kesehatan. Ya, ketemu lagi kita untuk membahas soal-soal latihan dan juga soal tugas yang sudah saya sampaikan lewat buku cetak kita. Ya, kita mulai dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 dikerjakan menggunakan soal nomor 1. Karena di soal nomor 1 itu kita menghitung panjang sisi, besar sudut. Lalu kemudian di nomor 4 kita menghitung luas segitiga dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu L sama dengan 1/2A kali B kali sin C. Kita lihat pada nomor 1A. Kita dapat menggunakan rumus L sama dengan 1/2 BC sin A atau L sama dengan 1/2 AC sin B. Diketahui bahwa panjang sisi C itu 10 akar 3. 10 tambah 10 akar 3. Dan panjang sisi A sama dengan 10 akar 2. Besar sudut A adalah 30 derajat. Maka luas segitiga adalah L sama dengan 1/2 AC sin B. Sama dengan 1/2 panjang sisi A 10 akar 2 dikali panjang sisi C 10 tambah 10 akar 3 dikali sin 45 derajat. Sin 45 derajat ini diketahui dari soal ya. Maka L sama dengan 1/2 dikali 10 itu adalah 5. 5 dikali 10 adalah 50 akar 2. 1/2 dikali 10 adalah 5. 5 kemudian dikali 10, 50 akar 2 kali akar 3 akar 6. 50 akar 6 dikali sin 45 1/2 akar 2 sama dengan 50 akar 2 kali 1/2 akar 2. 50 kali 1/2 25 akar 2 kali akar 2 2. 2 kali 25 50. 1/2 kali 50 25. Akar 6 kali akar 2 akar 12. Akar 12 itu akar 4 kali akar 3 atau 2 akar 3. 25 kali 2 50 akar 3. Maka ini kemudian difaktorkan 50 kali 1 tambah akar 3. Luas segitiga tersebut. Cara yang sama AC sin B kita gunakan pada cara yang lain. Contoh BC sin A menggunakan sudut A yang ada ini 30 derajat. Maka 1/2 kali B. B itu 20. Diketahui dari soal pada soal nomor 1 dikali C. C itu adalah 10 tambah 10 akar 3 dikali sin 30 ya. 1/2 kali 20 adalah 10. 10 kali 10 100. 10 kali 10 akar 3 100 akar 3. Sin 32 adalah 1/2. 1/2 kali 100 50. 1/2 kali 100 50. 50 tambah 50 akar 3 sama dengan 50. Sama. Ya, pendekatannya sama. Itu pada 1A. Next kita ke soal 1B. Kalau pada nomor 1B didapatkan panjang sisi A itu 11,87, sisi B 13,30 dan sudut C sama dengan 105 derajat. Maka luas segitiga bisa didapat dengan L sama dengan 1/2 A kali B kali sin C ini ya. Nah, maka 1/2 kali 11,87 kali 13,30 kali sin 105. Hasilnya adalah 76,24. Akan saya tunjukkan dengan menggunakan kalkulator. Ya, ini ya. Kita tunjukkan menggunakan kalkulator. Oke. 1/2. 1/2 dikali dengan 11,87 dikali dengan 13,30 dikali dengan sin 105. Sin
105 derajat. Ya. Hasilnya adalah 76,24. Itu untuk menggunakan AB sin C. Selanjutnya kita coba AC sin B. Ya, hasilnya sama. 1/2 kali 11,87 A. C-nya adalah 20 sesuai soal dikali dengan sin 40 derajat. Kita sudah mendapatkan sudut-sudut ini di soal nomor 1B. Hasilnya yaitu 76,24. Selanjutnya pada soal nomor C. Sudut B kita ketahui 48,74 derajat, sudut C 61,25 derajat, panjang sisi C 11,66, A 12,5 dan B sama dengan 10. Kita bisa gunakan 1/2 AB sin C. 1/2 kali 12,5 dikali dengan 10. Kemudian ini bukan koma, dikali sin 61,25. Hasilnya adalah 54,795. Kita bisa mencontohkan kalkulator untuk menghitung, ya. 1/2, ya, panah kanan dikali 12,5 dikali 10 dikali dengan sin 61,25. 61,25. Hasilnya adalah 54,795. Ini cara yang sama kita lakukan, ya, pada AC sin B hingga kita dapat angka yang sama. Selanjutnya pada soal 1D, ya, kita lihat panjang sisi A, sisi B dan sudut C sudah ada, maka 1/2 kali A kali B kali sin C. Ya, ini dia 1/2, panjang A 4, panjang B 6, sudut C 120. 1/2 kali 4 kali 6 kali sin 120 sama dengan 1/2 dari 4 kali 6 24. 1/2 dari 24 adalah 12. Sin 120 saya rubah menjadi sin 90 tambah 30. Itu sama dengan 12 kali cos 30. Cos 30 adalah 1/2 akar 3 atau akar 3/2. 12 bagi 2 adalah 6 akar 3. Untuk soal nomor D. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 5. Diketahui segitiga ABC ini, ya, segitiga ABC dengan AB itu 20 cm, AC itu 30 cm dan sudut B itu 140 derajat. Hitunglah panjang sisi BC, ini belum diketahui, dan LA dan sudut A. Kita lihat. Untuk mengetahui sudut A ini, kita harus ketahui besar sudut C. Mengapa? Supaya kita dapat mengetahui panjang sisi BC. Kalau ketahui sudut A, maka panjang sisi BC diketahui. Tapi sebelumnya harus mengetahui besar sudut C ini dulu. Nah, sementara kita peroleh kemudahan. Panjang sisi depan sudut C ini sudah diketahui 20 cm. Ya. Dan kita harus ingat juga bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut A itu bisa dapat dari 180 kurang sudut B kurang sudut C, ya. Berarti nanti 180 kurang 140 kurang sudut C dapat sudut A. Oleh karena itu kita gunakan aturan sinus karena diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Sudut C dapat kita temukan atau kita hitung. Ini sudut C berarti C per sin C aturan sinus, B per sin B. C per sin C sama dengan B per sin B, ya. Sudut B itu 140 derajat.
B itu panjang sisi depan sudut B 30. Maka sisi C panjang depannya 20 cm. 20 per sin C, karena kita ingin mengetahui sudut C, sama dengan 30 per sin 140. Ya. 30 itu B panjang ya, per sin 140 sudut B 140. B per sin B berarti B per sin 140. 30 per sin 140. Kita kali silang, 20 kali sin 40 sama dengan 30 kali sin C. Maka sin C sama dengan 20 kali sin 40 per 30 diturunkan. Hasilnya adalah 0,4285. Kemudian sin C itu sama dengan 4285, maka sudut C 25,37 derajat. Dapat dari mana? Kita lihat penggunaan kalkulator ini. Ya, saya kesini dulu biar bisa diperhatikan baik-baik. Ya, ini ya 20 kali sin 140. 20 kali sin 140 derajat ya. Ini sesuai soal. Dibagi dengan 30. Oke. Hasilnya ini 0,4285 ya. Maka sudut C itu sin sudut C sama dengan berapa? Lalu itu 0,4285, maka sudut C didapat dari shift sin. Lalu tadi kan kita dapat 0,4285 itu answer. Dari jawaban sebelumnya saya tekan answer. Maka hasilnya adalah 25,37 derajat. Ya. Saya rekomendasikan kamu bisa menggunakan kalkulator karena ini bukan sudut-sudut istimewa 140. Kita lanjut. Maka besar sudut A, tadi saya katakan sudut A 180 kurang sudut B 140 kurang sudut C, maka sudut A sama dengan 14,63 derajat. Lanjut, kita masih hitung apa? Kalau sudut A panjang dari sisi BC. Nah, sudut A tadi sudah kita 14, sekian derajat itu, maka panjang sisi A atau sisi BC ini BC per sin A ya sama dengan C per sin C ya, maka BC sama dengan C kali sin A per sin C. BC sama dengan 20 kali sin 14,63 derajat per sin 25,37 derajat, yaitu 11,78 cm. Ini perhitungan pada soal nomor 5. Nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Ya. 20 kali sin 14,63 derajat dibagi sin 25,37 derajat. Ya. Hasilnya adalah 11,78 cm. Oke. Selanjutnya kita pada soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini terkait dengan gambar. Pada latihan mengendarai suatu kapal cepat di perairan lintasan, latihan didesain seperti yang diberikan pada gambar. Pengemudi harus mulai dari titik A ini dan bergerak ke arah barat daya. Ini barat daya. Ini ya, barat daya. Sebesar membentuk sudut 52 derajat ini ke titik B. Kemudian dari titik B dia mengarah lagi ke tenggara. Di sini tenggara ya. Sebesar 40 derajat ke titik C dan dilanjutkan kembali ke titik A ini, ke titik A. Jarak titik A ke C atau C ke A 8 km. Hitunglah panjang lintasan si pengemudi kapal cepat tersebut. Nah, ini panjang lintasannya berarti A ke B berapa, B ke C berapa, tambah C ke A. Ya.
Dari gambar tersebut kita harus melakukan analisis gambar dengan memperhatikan sudut-sudut yang terbentuk ini. Karena kita butuh sudut B dan sudut C. Panjang lintasan kita ketahui AB tadi tambah BC tambah CA sama dengan AB tambah BC tambah 8 km, maaf ini 8 km. Maka panjang CA atau AC diketahui 8 km. Panjang AB dan BC yang akan kita temukan. Nih, kalau cari panjang AB dapat ditemukan menggunakan aturan sinus, ya. Kita bisa pakai AC, ya, karena AC dapat diketahui ini 8. AC per sin sudut B sama dengan AB, ya, per sin sudut C di depannya. Nah, kita belum mengetahui besar sudut B dan besar sudut C. Untuk mengetahuinya butuh kemampuan kamu untuk menganalisa gambar ini. Kita lihat kemampuannya. Ini. Perhatikan gambar berikut, ya, garis merah. Nah, ini dari gambar yang tadi saya bikin satu garis merah bantu. Ini juga satu garis merah bantu. Ini tadi sudah ditunjukkan. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku kalau yang ini. Ini juga membentuk segitiga siku-siku ke atas, siku-siku di sini, dan ini juga membentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di sini siku-sikunya. Nah, perhatikan ini. Kalau saya tarik begini, ya, begini, ya. Di sini, ya. Di sini adalah berapa Di sini adalah 90 derajat. Kalau sini 40, sudut segitiga itu 180 derajat. Sini 90, sini 40, berarti sininya berapa? 50, ya. Sudut ini 50. Maka sudut ini di sini 50, maka di sini berapa? Kan 90 kalau yang ini. 90, ya. Nah, berarti kalau sini 50, berarti sini 40. Saya ulangi, sini 90, sini 40, maka 90 tambah 40, 130. Ini sudut segitiga jumlahnya 180, berarti 130 kurang berapa? 50, berarti sini derajatnya 50. Nah, kalau siku-siku ini, berarti kalau sini 50, berarti 90 derajat kan, siku-siku berarti sini 40. Sudut C kita ketahui. Sekarang, ini segitiga ini dengan bantu garis ini, ya. Maka kalau ini 40, ini 90, ya. 90, maka 90 tambah 40 130. Maka sudut yang ini adalah 50, totalnya 180. Nah, oke. Sekarang yang ini berapa derajat yang B yang ini? Maka ini, ya. Kalau ini 52, ini 90, berarti 90 kurang 52 sama dengan 38 derajat. 38 dan 50. Maka sudut B itu dapat dari 50 derajat tambah 38 derajat. Sudut B adalah 88 derajat. Karena sudut B dapat 88 derajat, panjang sisi AC sudah kita ketahui 8 km, berarti kita dapat menghitung panjang sisi AB karena sudut di depan AB, sudut C sudah kita ketahui 40 derajat. Ya, ini perhitungannya. Maka AB per sin C sama dengan AC per sin sudut B. Nah, AB berapa? Tidak kita ketahui. Sudut C 40 derajat, AC 8. Sudut B tadi kita hitung 50 tambah 38, 88, sin 88. Maka AB sama dengan 8 kali sin 40 per sin 88. AB dengan menggunakan pendekatan kalkulator kita hitung dapat 5,1454 kilometer kita ketahui, ya. Selanjutnya kita hitung ini, ya, dari gambar. Kita hitung panjang AB, kemudian kita panjang BC. BC didapat dari BC per sin sudut A sama dengan pakai AC bisa AC per sin sudut B. Maka BC sama dengan AC dikali sin
Ya, BC per sin 52 derajat. Ini sudut A sama dengan 8 per sin 88. BC sama dengan 8 kali sin 52 derajat per sin 88. Panjangnya adalah 6,3079. Maka panjang lintasan keseluruhan yang dilalui kapal cepat adalah AB tambah BC tambah AC atau CA. 5,1454 tambah 6,3079 tambah 8. 19,453. Panjang lintasan keseluruhan. Baik, kita lanjut. Pada saat mensurvei sebidang rawa-rawa, seorang pensurvei berjalan sejauh 425 meter dari sini ya ke titik B. Kemudian berputar 65 derajat, dia berputar 65 derajat dari B ke C. Dia berjalan sejauh 300 meter ke titik C. Hitunglah panjang C ke A atau AC. Perhatikan, saya dapatkan sudut B 115 derajat. Dapat dari mana? Ini kan kalau begini sudut sampai di sini tuh 180. Maka 180 kurang 65 adalah 115 derajat. Sudut B-nya. BC kita ketahui, AB kita ketahui 425. Nih, panjang besar sudut B dapat langsung ditemukan 180 kurang 65, 115. Maka panjang AC dapat ditentukan menggunakan aturan kosinus. Karena bukan sinus ya, karena diketahui panjang dua sisi dan satu sudut. Dua sisi dan satu sudut. Kalau yang tadi itu bisa kita hitung ya dengan menggunakan aturan sinus. Kita lihat hasilnya, menghitung AC kuadrat dengan rumus ya. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AB kuadrat kurang 2BC kali AB cos C. Gampang sekali, BC AB BC AB cos sudut B ya. Oke, maka dapat panjang BC itu adalah berapa yang BC tadi? 300 kuadrat tambah A ke B 425 kuadrat kurang 2 kali 300 kali 425 cos 115 derajat. Maka AC sama dengan 900 tambah 180.625 kurang 255.000 kali cos 115 derajat sama dengan 1.080.625 kurang 2 cos 115 derajat sama dengan 378392,6567. Maka AC sama dengan AC kuadrat sama dengan ini, AC sama dengan akar dari itu 615 km. Kita gunakan kalkulator untuk melakukan pembuktian tersebut. Kita lihat di sini ya. 300 kuadrat tambah 425 kuadrat kurang 2 kali 300 kali 425 kali cos 115 derajat tutup kurung sama dengan ya 376567. Maka akar dari itu, akar dari answer atau jawaban yang tadi, hasilnya adalah 615,13 km. Demikian soal pada nomor 5. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah, kita akan terus belajar untuk tetap menjadi yang terbaik. God bless.